Halo Honey Bear, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Raza Emers akan ceritain film animasi Cats and Pistopia. Film yang dirilis tahun 2018 dan disutradarai Gary Wang ini nyeritain seekor kucing bernama Blanket yang telah lama tinggal di apartemen bertingkat yang ada di kota bersama putranya Cap. Suatu hari, Cap memiliki keinginan untuk tahu tentang dunia luar. Lalu Cap memutuskan untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan Blanket ayahnya demi mencari ibu yang ternyata sudah tiada. Tanpa banyak basa-basi, yuk lihat alur ceritanya. Di sebuah apartemen, hiduplah dua ekor kucing, Blanket si abu-abu dan Black si kucing hitam. Dulu Black ditemukan kedinginan sendirian, lalu dibawa ke apartemen hingga menjadi teman baik Blanket. Blanket kecil sangat penasaran tentang dunia, karena dirinya belum pernah hidup di luar. Mendengar itu, Black memberikan kalungnya dan mengatakan kalau di luar sana ada tempat yang indah. Lalu ketika mereka main di luar, Black mengajak kucing-kucing liar bermain bersama di dalam apartemen kecil mereka. Tapi saat pemilik apartemen pulang dan melihat ruangannya berantakan, para kucing serta Black diusir dari sana. Blanket gak mau kehilangan sahabat baiknya. Dia pun berlari sepanjang waktu untuk mencari keberadaan Black. Hari-hari berlalu dan pemilik apartemen yang sudah mencari Blanket kemana-mana akhirnya menemukan kucing abu-abu itu kedinginan sendirian karena di luar Blanket gak bisa hidup. Waktu pun berlalu yang memperlihatkan Blanket memiliki anak. Kucing mungil ini bernama Cap. Melihat burung-burung yang terbang bebas membuat Cap ingin tahu dunia luar. Ketika itu pemilik apartemen pulang dan membawa seekor burung makau bernama Mac. Cap lalu bertanya tentang dunia luar kepadanya. Karena Mac sendiri gak tahu, Blanket pun ngasih tahu kalau di luar sana ada tempat surga para kucing bernama Pistopia. Di sana juga tempat ibu Cap tinggal. Tempat itu berada di gunung belakang gedung dan kalung pemberian Black menunjukkan arah tempatnya. Cap terus penasaran tentang Pistopia karena teman ayahnya dan sang ibu berasal dari sana juga. Karena itu, pada keesokan hari, ia terus berusaha agar bisa keluar dari apartemen. Cap punya ide yang membahayakan dirinya. Untung saja Blanket dan Mac berhasil menyelamatkan Cap. Blanket pun sangat marah karena dirinya tidak ingin kehilangan Cap seperti dirinya yang gak bisa nyelamatin ibu Cap. Agar Cap tidak sedih, Blanket berbohong kalau ibu Cap berada di Pistopia. Cap tambah penasaran dong, dan setelah melihat burung yang terbang, ia mendapat ide bagus untuk pergi ke sana. Sampai di mana Cap melihat tutorial di internet dan berhasil membuat sebuah roket untuk pergi ke Pistopia. Blanket pun sebagai ayah khawatir atas keselamatan anaknya. Lalu Blanket dan Mac memutuskan untuk segera mengikuti Cap. Saat Cap berhasil mendarat di suatu tempat, Blanket dan Mac masih berusaha mengikuti mobil yang memiliki foto arah Cap pergi. Di tempat Cap sekarang, dia merasa takut karena banyak sekali patung hewan di dekatnya. Kemudian seekor kera membawa Cap. Ia lalu memberitahu kalau tempat ini berbahaya. Saat mereka ketahuan oleh para rakun, si kera rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Cap. Di tempat semua masalah terjadi, si pengrajin melihat Cap serta kalung yang dipakainya di CCTV. Karena penjualan patungnya terus merugi, si pengrajin berniat menangkap Cap. Saat Cap terdesak karena dikejar oleh para rakun, Black teman kecil ayahnya datang. Ia pun menolong dan menuntun Cap untuk pergi ke tempat aman. Sementara itu, Blanket dan Mac berusaha melihat foto Cap di sebuah iPad, tapi mereka harus merebutnya kembali karena terus diganggu oleh burung di laut. Blanket sedih karena iPad itu rusak, tapi untungnya Mac sempat ngeliat dan tahu di mana Cap mendarat.
Di bar milik Black, Cap disuguhi makanan. Lalu Black menanyakan nama dan tujuan Cap kemari. Saat Cap berbicara mengenai Pitstopia untuk menemui ibunya dan menunjukkan kalung yang dimilikinya, Black sadar kalau Cap adalah anak dari Blanket. Gak lama, para rakun tadi datang untuk memeriksa bar, dan Cap pun bersembunyi. Hampir aja Cap ketahuan sama ketua rakun karena telapak kakinya di sebuah gelas. Untungnya Black menyadari dan segera menukar dengan gelas telapak kakinya sendiri yang membuat rakun pergi. Sementara itu, karena Blanket dan Mac tadi tenggelam, mereka ditolong oleh keluarga angsa. Setelah kepergian para rakun, Cap berterima kasih karena Black telah menolongnya. Lalu Cap menanyakan tentang kebenaran Pitstopia. Black pun memberitahu kalau itu nyata dan berada di dasar danau. Cap pun sangat senang, dan kalau ayahnya tahu dia bertemu dengan Black teman kecil ayahnya, dia pun sama. Tapi Black nggak bisa kembali ke sana dan dia menyarankan untuk membuang kalung itu karena membawa kesialan. Kembali lagi ke Blanket dan Mac. Mereka sangat berterima kasih dan kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan Cap anaknya. Ketika mereka hampir sampai, Blanket dan Mac terjatuh. Mereka lalu mendapatkan seekor kambing yang sedang melayang dan muridnya rusa serta domba. Lalu karena tersesat, Blanket dan Mac menanyakan kemana arah menuju Pitstopia. Mendengar itu, mereka menjawab untuk tidak ke sana karena ada penculikan hewan dan lebih menyarankan untuk ikut gabung kelompok mereka. Blanket nggak mau, tapi karena Mac kegirangan, dirinya terbang sampai menjatuhkan ketua kambing yang sebenarnya nggak melayang. Merasa dipermalukan, kambing itu menyuruh rusa dan domba untuk mengejar Blanket dan juga Mac. Blanket dan Mac berhasil kabur, sedangkan kelompok itu masuk ke dalam jebakannya pengrajin. Sementara itu, Cap sedang mencari Pitstopia di bawah danau yang dimaksud Black tadi. Penjaga pabrik merasa heran ketika mesin yang tidak dipakai menyala. Mereka berdua lalu menarik selangnya yang membuat Cap pingsan dan diculik oleh para rakun. Pada malam itu juga, Black mengetahui kalau Cap telah diculik. Di waktu yang sama, Blanket dan Mac bersuara keras. Suara itu membuat Black pergi membantu. Mereka berdua terus kabur karena dikejar oleh para rakun. Sempat terjebak, Black datang membantu dan menuntun mereka. Di tempat kurungan, si pengrajin marah besar karena tidak melihat kalung yang dipakai Cap sebelumnya. Lalu Cap ditempatkan ke dalam kurungan. Di sana, Cap bertemu lagi sama kera yang membantunya. Si kera ngasih tahu kalau setiap akhir bulan, satu hewan dipilih dan disiksa untuk menjadi sebuah cetakan patung. Dan hari ini adalah hari terakhir dalam sebulan tersebut. Sementara itu di bar, Blanket merasa haru karena baru sadar kalau yang menolong mereka adalah Black teman semasa kecilnya. Kemudian Black ngasih tahu kalau Cap pernah datang ke barnya dan sekarang ia sudah tertangkap dan dikurung. Walau tahu lagi hujan dan berbahaya, Blanket tetap nekat demi menyelamatkan anaknya. Black dan Mac pun menyelamatkan Blanket yang tersetrum. Ke tempat kurungan lagi, si pengrajin menuangkan rasa kesal karena gak bisa ngedapetin kalung inspirasinya dengan memilih Cap untuk pencetakan bulan ini hingga mati. Kembali ke Blanket dan lainnya, Black berjanji akan mencari Cap pagi hari. Lalu Blanket kembali mengingat saat ia dan pasangannya memiliki Cap yang baru lahir ke dunia. Di sana ia terharu telah memiliki mereka berdua. Tapi saat-saat buruk menimpanya ketika pasangan Blanket harus jatuh dari ketinggian dan gak bisa terselamatkan. Dan Blanket gak mau hal itu terjadi kedua kalinya. Ia harus segera menyelamatkan Cap. Sebelum itu, Mac pergi karena kasihan kepada Blanket untuk memeriksa keberadaan serta keadaan Cap. Setelah ketemu, Mac kemudian memberi harapan ke Cap dan lainnya kalau Mac dan Blanket mengikuti Cap dan akan segera menyelamatkannya. Mac pun ketahuan lalu pergi ke bar lagi. Mendengar hal tadi, Cap mulai mempunyai harapan dan bersemangat. Para hewan di kurungan pun bekerja sama demi bisa keluar bersama Cap. Sayangnya ketika mereka hampir berhasil, penjaga pun datang dan menggagalkan rencana mereka. Setelah kembali ke bar, Mac memberitahu bahwa Cap telah dikurung di tempat itu. Gak lama para rakun datang ke tempat mereka. Saat Blanket dan Mac hampir ketahuan, Black mengalihkan perhatian dengan memuji ketua rakun. Karena pujian itu, ketua rakun ngasih pilihan sulit untuk Black menyerahkan kalung serta Blanket. Karena kalau tidak, bar tempat hewan liar miliknya akan dihancurkan.
Blanket dan Meg pun keluar setelah mendengarkan semua percakapan mereka. Blanket gak mau mempersulitnya. Karena itu, ia menyerahkan kalung pemberian Black, serta Blanket akan menyelamatkan Cap tanpa bantuan Black apapun itu resikonya. Atas penyiksaan yang dialami Cap, Blanket melihat itu dan sangat sedih karena mengira Cap yang sudah tak terselamatkan. Ternyata Cap hanya pingsan dan Blanket tidak tahu itu. Lalu Blanket serta Meg pergi dengan kesedihan yang mendalam karena mereka nggak tahu dan mengira kalau Cap sudah tiada. Sadar ada ayahnya di tempat itu, Cap terus berusaha hidup dan langsung mengejar ayahnya serta Meg yang tertangkap oleh para rakun. Cap harus menyelamatkan ayahnya karena Blanket mengira dirinya sudah mati. Karena Cap terus berbicara tentang Pistopia dan ingin pergi bersama Blanket ke tempat ibunya, Black mengatakan dengan berat hati kalau ibu Cap sudah mati dan gak ada di sana. Black pun berjanji akan menyelamatkan Blanket. Walau masih keadaan yang sakit hati, demi ayahnya, Cap mengikuti rencana Black. Di wilayahnya para rakun, Black menghampiri ketuanya dan membuat persetujuan kalau dia akan memberikan kalung serta Cap dan rakun harus mengembalikan Blanket. Ketua rakun pun setuju untuk melakukan pertukaran di markas mereka. Di sana Blanket seneng banget mengetahui anaknya masih hidup. Kemudian saat melakukan pertukaran, Black menyandra dengan mengancam akan membakar ketua rakun. Setelah Blanket dan Cap bebas, mereka pun membebaskan para hewan yang terkurung termasuk Meg. Black pun memberikan kalungnya lagi dan Blanket memberikannya kepada Cap. Saat Cap mengatakan Pistopia lagi, Blanket mengatakan sendiri kepada Cap kalau ibunya sudah tiada. Tapi Cap sudah tahu dan sudah bisa menerima hal tersebut. Cap lalu mengajak semua hewan untuk membantunya menurunkan kapal kaca menuju Pistopia. Aksi itu terlihat dan manusia mencoba mencegah itu. Saat Cap memberi sinyal, kereta bar dari atas langsung meluncur ke bawah untuk menghalangi manusia. Para hewan pun segera menaiki kapal. Tapi Blanket harus memperbaiki kapal karena ada yang tersangkut. Dan lava dari pabrik terus mendekat. Si pengrajin gak mau kehilangan mereka begitu saja. Blanket lalu mengatasi semuanya. Lagi-lagi, si pengrajin datang dengan menarik kalung di leher Cap. Ketua rakun kemudian bertindak dengan memotong kalung itu demi keselamatan Cap. Kalung itu hilang gak masalah, karena itu hanya souvenir biasa yang diberikan pengrajin kepada Black. Saat itu, Black menjadi kucing inspirasinya yang membuat pengrajin sukses. Tapi si pengrajin mulai ke sisi gelap dan Black pun meninggalkannya. Lalu setelah bercerita, Black mengarahkan arah keberadaan Pistopia. Mereka pun kemudian segera menuju tempat tersebut. Walau ada sedikit benturan, mereka berhasil melewati dan berhasil ke tempat yang dimaksud surga para kucing. Semenjak itu mereka hidup di sana. Tapi ketika malam hari, Cap kembali mengingat ibunya yang membuatnya kembali bersedih. Pagi hari pun tiba dan Cap masih bersedih. Blanket lalu datang dan mengatakan kalau dirinya mau pulang karena rumahnya bukan di sini. Blanket juga membebaskan Cap karena inilah tempat untuk anaknya. Dan kalau rindu, Cap bisa pergi ke apartemen mereka. Blanket dan Meg pun mengucapkan perpisahan kepada Cap. Cap juga mau mutusin untuk terus menjelajah karena ibunya hanya jatuh dan dia yakin ibunya masih hidup di suatu tempat. Dan film pun selesai sampai sini. Semoga kalian bisa ambil hikmah dan pembelajarannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Makasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.